tes sebelum ya siapa aja yang mau nonton video ini, saya mohon maaf banget di awal video soalnya mungkin video ini buat anda kurang nyaman dikit, seperti penempatan backsound yang kurang tepat, terus ngeditannya yang ngefly soalnya yang edit 1 kali 24 jam ditambah videonya hilang jadi 2 kali 24 jam, sama suara dubbernya yang mungkin baru beberapa kali bisa isi suara dubbing ya, maaf. Apalagi banyak noise di video ini, siap-siap aja. Sebelum nonton video ini saya sarankan pakai headset, soalnya ya gitulah, soalnya banyak yang gitu ya gitu. Langsung 1 2 3 intro. Suatu hari, hiduplah seorang raja dari kerajaan Singasari, Raja Tunggul Ametung. Tanpa sengaja, Tunggul Ametung mendengar pembicaraan dua prajuritnya tentang wanita cantik dari desa sebelah, yaitu Kendedes. Sontak sang raja bertanya tentang wanita cantik pada dua prajurit itu. Tanpa pikir panjang, sang raja langsung melamar Kendedes dengan harapan membangun rumah tangga. Tapi, penolakan lamaran itu dilakukan oleh Kendedes karena melihat sifat buruk Tunggul Ametung. Perjuangan sang raja tidak berhenti sampai di sini. Justru, sang raja berniat untuk mengajak dua pengawalnya tapi menculik Kendedes untuk dijadikan istri. Akhirnya, mereka berhasil menculik Kendedes dan langsung membuat acara pernikahan di istana. Tidak ada raut wajah kebahagiaan di muka Kendedes, kecuali ia memakai topeng kebohongan. Sementara di sisi lain, lahir seorang bayi keturunan dewa, yaitu Kenarok. Dia dibesarkan selama beberapa bulan oleh Bango Sampara, sang pembantu kerajaan. Tak lama ia merawat, bayi Kenarok hilang karena diculik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena tak tahu harus berbuat apa, oknum itu membuang bayi Kenarok di sebuah taman. Sedangkan keadaan taman saat itu sedang terjadi perampokan yang dilakukan oleh Gembok.
Setelah Lembong berhasil merampok, ia tak sengaja menemukan bayi tempat Ken Arok dibuang. Meski Lembong adalah perampok yang mengesahkan warga, tapi ia masih punya hati untuk merawat Ken Arok. 20 tahun kemudian, Ken Arok tumbuh di dunia hitam, hasil dari bimbingan Lembong. Tapi lama-kelamaan, Ken Arok bosan dengan apa yang ia lakukan sehari-hari. Mendengar berita itu, Lembong sangat kesal dan mengusir Ken Arok. Ken Arok pun tidak menolak karena memang ia ingin hidup dengan cara yang benar. Akhirnya, setelah 1 tahun perjalanan, Ken Arok mencari kebenaran. Ia bertemu dengan Loh Gawe saat sedang tertidur. Ternyata Loh Gawe mengetahui semua yang terjadi di kehidupan Ken Arok. Dari semua itu, Loh Gawe sang guru mengarahkan Ken Arok ke kerajaan Singosari untuk bekerja menjadi jenderal prajurit Tunggul Ametung. Sang raja menerima lamaran Ken Arok menjadi jenderal prajurit karena Loh Gawe adalah kepercayaan sang raja. Agar Ken Arok cepat beradaptasi, Tunggul Ametung mengenalkan Kendedes pada Ken Arok. Ketika itu pula hati Ken Arok tersentuh melihat cantiknya Kendedes, sehingga ada pikiran untuk merubah Kendedes dari Tunggul Ametung. Akhirnya Ken Arok meminta tolong Gandring untuk dibuatkan sebuah keris sakti. Gandring menyetujui dengan syarat Ken Arok harus bersabar karena pembuatannya yang agak lama. 3 bulan kemudian, Ken Arok tidak bisa menahan lagi melihat sang raja dan Kendedes selalu berdua. Ken Arok pun memaksa untuk merebut keris itu hingga pertarungan terjadi dan Ken Arok membunuh Gandring tanpa meninggalkan jejak. Padahal yang diketahui Ken Arok keris itu mengandung kutukan bahwa suatu saat jatah itu akan makan tuan. Setelah sampai di kerajaan, Kebo Ijo terpesona dengan keris yang dibawa oleh Ken Arok. Saking terpesonanya, Kebo Ijo meminjam keris itu dan izin pada Ken Arok agar dia bisa mengaku-ngaku bahwa keris itu miliknya. Ken Arok pun dengan senang hati mempersilahkan karena itu akan memudahkan rencana Ken Arok membunuh sang raja.
Pada saat di kerajaan, Kenarok dengan Tenggulametung hanya berdua saja, membicarakan pasal kemenangan kerajaan Singosari berperang. Saat raja sedang berbalik, Kenarok mengeluarkan keris dan langsung membunuh raja. Pembunuhan itu disaksikan oleh Kendedes tanpa sengaja. Sebenarnya Kendedes agak sedih, tapi juga lega karena sekarang ia sudah bebas. Di suasana itu, Kenarok memanfaatkan untuk minta tolong kedua prajurit datang membantu. Kenarok dan prajurit menebak pembunuh raja adalah Kebu Ijo karena keris yang beberapa hari lalu dipamerkan di depan rakyat. Dari situ, Kenarok menyuruh para prajurit untuk memutilasi Kebu Ijo. Di kesempatan, Kenarok melamar Kendedes untuk menggantikan Tenggulametung. Akhirnya mereka pun menikah. Beberapa tahun kemudian setelah pernikahan anak dari Tenggulametung, merasa Kenarok pilih kasih dengan Tosjaya, anak Kenarok. Di situ Anusapati bertanya pada ibunya, mengapa? Di situ Kendedes menceritakan semua kejadiannya di masa lalu, dan Anusapati baru tahu jika ia adalah anak angkat dari Kenarok. Benih-benih dendam mulai muncul di benak Anusapati untuk membunuh Kenarok. Salah satu rencana Anusapati untuk membunuh Kenarok adalah meminta bantuan pada pembantu kerajaan. Anusapati menjanjikan sebuah kantong emas jika ia bisa membunuh Kenarok. Saat suasana sepi, Angosamparan mengambil kesempatan untuk membunuh Kenarok dengan keris yang ada di sampingnya, dan matilah Kenarok dengan keadaan sama seperti Empu Gandrik. Tapi setelah membunuh Kenarok, Angosamparan hanya mempunyai perasaan aneh. Ternyata ia ditipu oleh Anusapati. Malah sebenarnya Angosamparan akan dibunuh, tapi ia berhasil melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Anusapati menggantikan posisi ayahnya, tapi hal itu bukan berita baik bagi Tosjaya, anak kandung Kenarok. Akhirnya Tosjaya berkesempatan untuk membunuh Anusapati. Tahta kerajaan berganti lagi, yaitu Tosjaya sebagai raja. Tapi karena dulunya Tosjaya adalah anak Kenarok, masyarakat tidak menyukainya hingga berontak, dan disitulah kehancuran kerajaan Singasari. Tidak ada yang selamat dari kejadian ini. Kendedes pun meninggal dari kejadian ini. Sebenarnya kehancuran kerajaan Singasari karena perang, tapi biar videonya gak lama-lama. Iya. Dari cerita ini kita bisa mengambil banyak pesan moral, yaitu seorang pemimpin harusnya bijaksana dan mempunyai budi pekerti yang luhur sehingga rakyatnya tidak sengsara. Kemudian jangan serakah, jangan berbuat licik, dan jangan menyakiti atau membunuh orang lain yang demi kepentingan pribadi.